Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat dan senantiasa dimudahkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Saat ini channel Rumah Cerita uploadnya setiap 2 hari sekali. Kemarin Pak Toto uploadnya tiap hari, mungkin ada kurang lebih 1 bulan. Cuman ini karena ada berbagai kesibukan, untuk sementara waktu ini uploadnya kita tiap 2 hari sekali, yaitu malam Rabu, malam Jumat, kemudian malam Minggu. Nanti bila ada informasi lebih lanjut, nanti Pak Toto akan sampaikan kepada para sahabat semua. Kali ini channel Rumah Cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Febrian. Cerita kiriman dari Febrian ini berjudul Kisah Seram Pemantau CCTV. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena jika para sahabat sudah menjadi subscriber di channel ini, maka bila channel ini upload video terbaru, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Baik, cerita seram dimulai. David saat ini bekerja di sebuah apartemen di Jakarta. David saat ini bekerja sebagai pemantau CCTV di apartemen, dan dia juga memantau LAN yang ada di apartemen itu. Dalam satu shift biasanya David ini bekerja 2 orang, yaitu dengan Leo. Hari ini David mendapatkan shift kerja di malam hari, yaitu dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Dan pekerjaan ini memang sudah dilakoni oleh David kurang lebih 2 tahun. David bekerja di sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter. Ya, di ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu David hanya bekerja dengan rekannya sesama pemantau CCTV yang bernama Leo. Leo saat ini usianya 25 tahun. Ya, usia Leo di atas usianya David, karena David saat ini 24 tahun. Saat itu sampai dengan jam 9 malam mereka masih tidak menemukan keganjilan di CCTV yang mereka pantau. CCTV yang mereka pantau ini ada di lantai 1 sampai dengan lantai 8 di apartemen ini. Dan saat itu kurang lebih ada sekitar 60 CCTV yang berada dalam pantauan mereka, dan mereka memang memastikan bahwa tidak ada kejadian aneh yang ada di apartemen ini. Dan apabila ada kejadian aneh di apartemen, maka mereka langsung terkoneksikan dengan bagian keamanan yang ada di apartemen. Namun selain pekerjaan itu, juga mereka memastikan bahwa LAN yang ada di apartemen ini berjalan normal, karena memang di apartemen ini sistem internetnya sistemnya tersentral, dan mereka juga yang mengurusi apakah internet yang ada di apartemen ini berjalan normal ataupun tidak. Ketika pukul 10 malam saat itu mereka melihat ada salah satu CCTV, tepatnya ada di lantai 5. CCTV itu nampak seperti mengalami gangguan. Warna yang ada di CCTV ini warnanya terlihat kabur, dan ketika itu mereka mendiskusikan apa yang terjadi dengan CCTV yang ada di lantai 5. CCTV yang mereka pantau letaknya adalah di sebuah lorong di lantai 5 yang posisinya agak pojok. Saat itu CCTV-nya tampak sedikit buram. David kemudian berkata kepada Leo, kayaknya aku harus ke lantai 5 deh. Ini aku ingin memastikan apakah CCTV-nya ada masalah atau tidak. Aku takutnya kabel yang ada di sana nih kendor, jadi CCTV-nya agak terganggu, kata David kepada Leo. Leo pun kemudian
meminta David untuk segera ke lantai 5 karena ini cukup bahaya jika nanti situasinya akan seperti itu. Takutnya nanti ada kejadian-kejadian yang mereka tidak inginkan dan kejadian ini tidak bisa terekam oleh CCTV secara sempurna. David lalu langsung menuju ke lantai 5 dan dengan menggunakan lift yang ada, tak lama kemudian David telah berada di lantai 5 dari apartemen. Sesampai di lantai 5, David langsung menyusuri lorong yang ada di apartemen itu. Ya, lorong di apartemen ini memang lorong penghubung antar kamar. Jadi kalau di lantai 5 biasanya nomor kamarnya 50 sekian sampai sekitar nomor 50 gitu. Tiba-tiba saat itu David merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada karena saat itu situasi di lantai 5 sedemikian sepinya. Ya, namanya apartemen, memang orang jarang untuk membuka pintu. Apartemen yang ada saat itu semua pintu tertutup dan begitu sepinya di apartemen itu. Dan dari kejauhan saat itu David melihat di pojokan sebelah sana sepertinya ada seseorang yang tengah berdiri. Saat itu David berusaha untuk menuju ke orang yang berdiri itu karena saat itu David takut jika orang itu adalah orang jahat. David lalu dengan menggunakan HT yang dimilikinya menghubungi ke Leo. Leo, itu ada orang yang berdiri di sana. Bagaimana menurutmu, kok dari tadi orang itu berdiri terus nggak bergerak-bergerak? Kata David kepada Leo. Leo yang saat itu ada di ruang pantau segera melihat ke arah CCTV untuk memastikan situasi di lantai 5 yang menurut David saat itu ada seorang yang tengah berdiri di lantai 5. Namun saat ini ada satu keanehan di mana Leo saat ini tidak melihat siapapun yang ada di lantai 5. Saat itu yang terlihat oleh Leo hanya David dan tidak ada siapapun yang ada di situ. Namun David yang saat ini berada di lantai 5, David saat ini masih dengan jelas melihat ada sosok seorang pria yang berdiri di depan sana, kira-kira jaraknya sekitar 20 meter. Fit, aku nggak melihat apa-apa, Fit. Aku hanya lihat kamu saja dari sini, kata Leo. Ah, masa sih? Itu orang jelas banget dari sini, masa dari CCTV nggak terlihat? Kata David. David saat itu agak sedikit ngotot dengan apa yang dikatakan Leo karena Leo bersikeras bahwa dirinya tidak melihat seseorang yang ada di lantai 5. Namun David sampai saat ini dengan jelas melihat sosok pria yang ada di lantai 5 itu. Dan saat itu antara David dan Leo sempat bersitegang tentang apa yang dilihat oleh David. David lalu mendekati sosok pria yang dilihatnya itu. Dan ketika semakin dekat, David lalu melihat sosok itu adalah sosok seorang pria yang kira-kira umurnya 50 tahun. David saat itu sempat berbincang-bincang dengan sosok pria itu dan sosok itu mengaku namanya Pak Halim. Pak Halim saat itu mengaku bahwa usianya 56 tahun dan saat ini sedang menunggu istrinya yang masih ada di dalam kamar atau ruangan, yaitu Ibu Sinta yang menurut Pak Halim usia istrinya ini 54 tahun. Saat itu David lalu berpikir, masa iya sih si Leo tidak bisa melihat Pak Halim, orang ini aja aku begitu jelas. Dan ketika David bersalaman dengan Pak Halim, saat itu David merasakan dengan jelas kulit Pak Halim. Pak Halim ini jelas manusia, bukan makhluk halus, pikir David. Karena kalau makhluk halus tidak mungkin dia saat itu bisa bersalaman. Namun hal ini membuat Leo yang ada di ruang kendali menjadi begitu heran, karena memang dari ruang kendali saat itu yang terlihat hanya David seorang diri. Dan David saat itu juga terlihat oleh Leo seolah-olah berbincang-bincang dengan seseorang. Namun saat ini yang terlihat oleh Leo, David ini berbincang dengan tanpa lawan bicara. Leo kemudian dengan HP-nya langsung memanggil David untuk
kembali ke ruang kendali karena saat ini Leo melihat situasinya sudah tidak bersahabat lagi. David, cepat kamu balik ke sini, aku ada perlu nih, ada kerusakan lagi di ruang pantau, kata Leo saat itu, sengaja untuk membohongi David supaya David segera secepatnya pulang ke ruang pantau. Pak Halim, maaf, saya ke ruang pantau dulu nih Pak, soalnya katanya teman saya di ruang pantau ada masalah Pak. David kemudian. Ya, nggak apa-apa, silakan. Saya lagi nunggu istri saya nih, soalnya dari tadi kok belum keluar-keluar, kata sosok Pak Halim. Leo lalu bergegas naik ke lantai 7. Ya, lantai 7 adalah lantai di mana ruang kendali berada. Dan di dalam ruang kendali itu tampak Leo saat ini meneteskan keringat dingin karena Leo dari tadi memang melihat David sepertinya berbicara dengan seseorang. Situasinya kini berubah, yang takut bukannya David tetapi malah Leo karena David saat itu melihat Pak Halim ini sebagai perwujudan nyata, perwujudan manusia, sehingga David tidak merasa takut dengan yang dihadapinya. Namun berbeda dengan Leo saat itu melihat David seolah-olah berbicara kepada seseorang, namun lawan bicaranya ini tidak terlihat oleh Leo. Dan saat David sampai di ruang kendali, David lalu menanyakan kepada Leo, gimana sih kamu? Orang aku tadi ngobrol dengan seseorang kok. Leo lalu berkata kepada David, udah, kalau kamu gak percaya nih, ada rekamannya, aku ulang rekamannya ya, kamu lihat, kata Leo. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Leo lalu memutar ulang dari rekaman CCTV. David yang melihat itu menjadi sangat heran karena saat itu yang terlihat di rekaman dirinya seolah-olah berbincang-bincang dengan seseorang. David juga heran kenapa Pak Halim ini kok sampai tidak terekam oleh CCTV yang ada di lantai 5 apartemen ini. Dan di tengah keheranannya, David lalu berkata kepada Leo, ya udah kalau gitu aku akan kembali ke lantai 5 deh, coba memberanikan diri. Bener Leo, tadi aku ngobrol kok dengan seseorang yang ngakunya Pak Halim, katanya mau nunggu istrinya yang masih ada di dalam kamar. Makanya aku bilang tadi aku ngobrol dengan seseorang, cuman kok di CCTV nggak kelihatan ya, kata David. Ya udah kalau gitu kamu pastikan saja orangnya ada, nanti kalau perlu coba kamu rekam pakai video yang ada di HP-mu deh. Coba nanti kamu rekam pakai HP-mu, siapa tahu CCTV ini yang bermasalah dan HP-mu tidak, kata Leo. David tak lama kemudian langsung turun ke lantai 5 dan saat itu David masih melihat Pak Halim yang mundar-mandir di sekitar ruangan tadi. Dan ketika David yang sudah bertemu dengan Pak Halim, David lalu berkata, loh Pak, Ibu Sintanya belum keluar Pak, kok Bapak masih di sini? Tanya Halim kemudian. Iya belum, kayaknya masih sibuk tuh di dalam. Aku nunggu udah dari tadi, nggak keluar-keluar dia, kata sosok Pak Halim. Ya udah Pak, tunggu dulu Pak, kalau begitu. Lalu saat itu David ke lantai 1. Saat itu David ingin ngobrol dengan beberapa security yang ada di lantai 1. Dan ketika di lantai 1 saat itu David bertemu dengan salah seorang security yang bernama Agus. Ya, Agus ini memang sudah cukup akrab dengan David. Mas Agus, ini aku tadi dengan Leo, aku agak berantem nih tadi, soalnya di lantai 5 aku ketemu dengan bapak-bapak yang aku namanya Pak Halim Mas. Tapi anehnya saat di rekaman CCTV Pak Halim ini nggak terlihat di rekaman ya Mas, yang ada cuma aku doang. Jadi kayak si temanku itu melihat aku kayak orang stres itu Mas, ngobrol sendirian, padahal aku saat itu merasa aku ngobrol dengan seseorang yang namanya Pak Halim, kata David. Agus lalu tersenyum saat mendengarkan perkataan dari David. Wah Mas David, dikerjain juga deh Mas sampean. Dikerjain gimana Mas Agus?
Iya, sama Pak Halim sama yang dikerjain. Pak Halim itu mas, Pak Halim itu sudah meninggal mas, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi dia meninggal karena bunuh diri setelah sebelumnya istrinya yang bunuh diri di dalam kamar. Jadi itu pasangan suami istri gitu mas, dia bunuh diri semua. Kalau nggak salah sih karena anaknya itu kerja di luar negeri atau bisnis di luar negeri, dan anaknya ini jarang pulang. Kayaknya mereka nggak tahu apakah kangen sama anak atau bermasalah sehingga kedua orang itu bunuh diri. Namun yang bunuh diri ini ternyata ini si perempuannya duluan mas, terus kemudian lelakinya yang bunuh diri, namanya Pak Halim dan Ibu Sinta, kata Agus. Iya benar mas, itu namanya Pak Halim dan Ibu Sinta. Tadi saat aku tanya, David ketika mendengar perkataan dari Agus ini langsung shock dibuatnya. Dia tidak mengira bahwa ternyata dia dikerjain juga oleh makhluk halus. Udah mas Agus, kalau gitu berarti parah nih aku, dikerjain juga. Aku mau ke atas jadi segen nih mas, kata David. Segen apa takut mas? Nah, Agus. David saat itu hanya tersenyum saja. Agus selalu menawarkan bantuan untuk David untuk mengantarkan David sampai di ruang pantau CCTV. Agus saat itu mengajak salah seorang rekan security-nya yang bernama Ridwan. David lalu diantar oleh Agus dan Ridwan ke ruang pantau CCTV. Dan di ruang pantau CCTV itu juga akhirnya mereka diperlihatkan dengan rekaman CCTV yang tadi sempat diputar. Dan ketika melihat rekaman itu, Agus dan Ridwan hanya tampak tersenyum saja. Agus lalu berkata kepada David dan Leo, "Gak apa-apa mas, dia memang makhluk halus. Cuman dia jarang kok mas ganggu-ganggu kita, paling ya hanya muncul-muncul seperti itu. Dan mas David pasti nggak ini kan mas, tidak seram kan mas? Tidak ganggu mas David maksudku permunculan makhluk itu," kata Agus. "Enggak mas, kalau misalnya dia itu manusia, aku cukup senang kok mas. Orangnya cukup ramah kok, nggak sombong, nggak ada sifat-sifat yang jelek pada beliau," kata David. Dan semenjak itu memang di lantai 5 masih sering muncul di CCTV yaitu Pak Halim dan Ibu Sinta. Kedua sosok ini beberapa kali terekam oleh CCTV. Namun para pekerja yang memonitor CCTV saat itu sudah terbiasa dengan sosok itu dan mereka tidak takut lagi karena memang sosok ini tidak mengganggu pekerjaan mereka. Nah itulah para sahabat cerita kiriman dari Febrianto. Mudah-mudahan cerita kiriman dari Febrianto ini menghibur para sahabat semua. Dan sebelum Pak akhiri cerita ini, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu. Dan Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.